Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallam wa ba'd. Ayatuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Al-Muallif Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan kepada kita di dalam penjelasan hadis ini sebab-sebab yang bisa membantu seseorang untuk memperoleh sifat zuhud terhadap kemuliaan atau kemudahan di dunia berupa kedudukan, kemudahan harta, kekayaan, dan beliau menghasung kepada kita untuk lebih mengutamakan kemuliaan akhirat daripada kemuliaan dunia. Kemuliaan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada kemuliaan dunia. Di antara sebab-sebab yang bisa membantu seseorang untuk zuhud, artinya zuhud dalam artian dia mencukupkan baginya tidak lebih dari apa yang dia butuhkan, sehingga dia mengorbankan sesuatu yang menjadi kewajiban dia tinggalkan. Misalnya dia memperoleh kedudukan atau memperoleh harta, kemudahan, rezeki, kekayaan sebatas apa yang dia cukupkan. Di antara sebabnya yang terakhir yang kita sebutkan adalah sesuatu yang itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan bisa mendapatkannya, memperolehnya dengan usaha yang dia lakukan tanpa izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini ialah yang dimaksud oleh firman Allah, yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, al-hayatu thayyibah, kehidupan yang baik. Dikatakan orang yang hidupnya baik tidak mesti melimpah hartanya. Orang yang hidupnya baik tidak mesti kedudukannya itu tinggi. Tidak. Al-hayatu thayyibah adalah kehidupan yang dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan untuk membantu dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unthan wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman, maka kami akan menghidupkan dia di dalam kehidupan yang baik, hayatun thayyibah, dan kami akan membalas untuk mereka balasan yang lebih baik yang mereka amalkan. Nah, di dalam ayat ini Allah menyebutkan ada dua syarat, dua saja.
seseorang itu bisa mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang berkah, kehidupan yang dia butuhkan untuk kebaikan dunia dan di akhirat. Tidak lebih dari itu. Apabila dia mendapatkannya, seakan-akan dia telah mendapatkan keseluruhannya, telah ditundukkan kehidupan dunia dan akhirat untuk dia. Apa itu syaratnya orang yang mendapatkan hayatun thayyibah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tersebut, syarat yang pertama adalah amilah solihan, dia beramal soleh. Nah, beramal soleh, ibadah, baik itu yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya mustahab. Yang kedua, syarat yang kedua adalah al-ilmu, dia berilmu. Dari mana sisi pendalilannya? Allah mengatakan wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman. Seseorang tidak dikatakan dia beriman kecuali apabila dia telah berilmu. Beriman kepada Allah, dia mengilmui tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, tentang yang diperintahkan oleh Allah, larangan-larangannya. Ini dua syarat tersebut. Dia beramal soleh dan dia beriman, ini berilmu. Maka ini adalah satu sebab seseorang mendapatkan sifat zuhud, yang itu merupakan pemberian dari Allah semata-mata. Apabila seseorang telah mendapatkan hayatun thayyibah ini, kata al-muallif, di antara buahnya, dari sekian banyak buah yang akan dia peroleh, beliau mengatakan dia akan mendapatkan syarafut taqwa. Orang yang telah mendapatkan kehidupan yang baik, pertama dia mendapatkan buah. Apa buahnya? Kemuliaan dari ketakwaan. Dia menjadi mulia, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, tapi karena ketakwaan. Ya. Karena ketakwaannya. Bagaimana itu takwa? Apa itu takwa? Talaq Ibnu Habib rahimahullahu taala menyebutkan definisi takwa, dan ini sering kita dengar dari faedah asatidzah kita. Takwa itu adalah an ta'mala ta'atallah, kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, yakni di atas ilmu, di atas petunjuk, di atas hidayah. Ketaatan yang kamu amalkan itu berdasarkan ilmu. Tarju sawaballah, engkau mengamalkannya di atas ilmu, dalam keadaan mengharapkan sawab, pahala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta tatruka ma'siyatallah. Kemudian takwa, sisi yang kedua adalah engkau meninggalkan perbuatan kemaksiatan kepada Allah. Selain melaksanakan perintah, melaksanakan ketaatan, tidak cukup dengan itu. Tetapi sisi yang berikutnya, yang kedua adalah meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan larangan Allah. Ala nurin minallah, juga di atas cahaya dari Allah, meninggalkan kemaksiatan tersebut di atas ilmu, di atas hidayah, di atas petunjuk. Ya. Bukan karena tidak bisa, bukan karena tidak suka. Ya. Saya enggak suka, saya tidak mendengar musik karena memang saya enggak suka. Nah,
tidak mendapatkan pahala seperti itu. Harus ada niat. Apa tujuannya? Saya tidak merokok karena saya nggak bisa, saya nggak punya uang misalnya untuk beli rokok. Ya. Tidak dikatakan dia meninggalkan rokok karena ketakwaan, tidak. Nggak dapat pahala. Antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah makhafata iqaballah. Engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, di atas cahaya dari Allah, karena engkau takut hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia telah melaksanakan ketakwaan tersebut, melaksanakan amalan soleh berupa ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, kemudian di atas ilmu, amal dan ilmu, dia mendapatkan asyaraf, kemuliaan, ya. Mulia kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah muliakan kedudukannya di hadapan manusia. Tidak perlu harta yang banyak, tidak perlu kedudukan yang tinggi. Dengan ketakwaan Allah angkat kedudukannya. Kemudian kata mu'alif, buah yang berikutnya, apabila seseorang itu telah mendapatkan kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik, haibatal khalqi lahum fil zahir, makhluk itu akan hormat, segan, dia memiliki haibah, ya, kehormatan, ya. Seseorang kalau melihat dia itu segan, nah, tidak dihinakan, ya. Secara zahirnya itu buahnya di antara buah-buah kehidupan yang baik. Terkadang seseorang itu ingin dihormati oleh orang lain dengan menampakkan kedudukan, ya, menyebutkan saya ini kedudukannya demikian, saya ini orang penting. Nah, untuk mendapatkan apa? Haibah, supaya orang segan padanya, hormat kepadanya, atau menunjukkan, menampakkan kekayaannya. Nah, apa yang dia pakai, apa yang dia makan, apa yang dia beli, apa yang dia miliki, ya, supaya orang itu segan kepadanya. Manusia yang telah mendapatkan kehidupan yang baik tidak perlu itu semua. Allah yang tundukkan manusia kepadanya. Manusia menjadi hormat, tunduk kepadanya. Nah, kemudian buah yang berikutnya, halawatul ma'rifatil imani wat ta'ah fil batin. Kalau tadi fil zahir, secara lahiriah manusia segan, hormat kepadanya, menghormatinya, tidak menghinakannya. Secara batin dia mendapatkan buah yang lain, rasa manis keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, rasa manis dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Ketika itu dia telah dapatkan, subhanallah, apa yang dia lakukan berupa ibadah, kewajiban, nah, amalan-amalan sunnah, itu bukan merupakan beban bagi dia, ya. Kewajiban dia sholat 5 waktu, berpuasa yang wajib di bulan Ramadan, atau amalan-amalan yang sunnah lainnya, dia rasakan manis, bukan merasa beban, ya kan? Nah, ini koreksi kepada diri kami pribadi dan ikhwah sekalian. Ketika kita merasa berat dengan suatu ibadah, apapun itu bentuknya, apakah itu yang sifatnya wajib atau yang sifatnya mustahab, disunahkan atau disukai, nah, ketika kita merasakan senang, ya, bukan merasakan beban dari kegiatan atau aktivitas ibadah tersebut, ya, ini suatu pertanda baik.
Tidak berat dia untuk hadir di majelis ilmu, melangkahkan kakinya, untuk mendengarkan faedah-faedah siapapun itu pematerinya dari asatidzah kita misalnya, membantu ikhwah yang lainnya. Dia tidak anggap itu hanya sekedar kewajiban saja, tetapi dia anggap itu kebutuhan. Saya butuh untuk beramal, saya butuh untuk menyumbangkan apa yang saya mampu kepada Islam ini, kepada saudara-saudara saya kaum muslimin. Dia merasakan nikmat manisnya halawatul iman wa ta'ah. Ketika ini beberapa contoh buah saja. Ketika kita sudah mendapatkan ini semua, masya Allah, jannah, surga Allah, kenikmatan Allah yang Allah ta'jil, yang Allah segerakan untuk kita rasakan di dunia. Sampai-sampai Ibrahim ibnu Adham mengatakan, inilah kenikmatan yang para raja itu cemburu kepada kita. Kenikmatan dalam beramal soleh, kenikmatan dalam menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, ya. Bukan kenikmatan harta, menikmati enaknya makanan-makanan mahal, lembutnya tempat tidur yang mewah, rumah yang megah, ya, kendaraan yang bagus. Ibrahim ibnu Adham berkata, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyuf." Kalaulah para raja, anak-anak para raja, mereka mengetahui kenikmatan yang kita rasakan ini, nikmah julus fi majalisil ilm, duduk di majelis ilmu, tenang, sakinah, Allah liputi kepada mereka rahmat, kasih sayang. Hadir di tengah-tengah mereka para malaikat, Allah sebut nama mereka dalam konteks pujian. Fulan hadir di majelis ilmu, fulan, alan, dia hadir di majelis ilmu, ya. Disebut di hadapan para malaikat, pujian. Ketenangan, masya Allah. Kalaulah para raja, anak-anak para raja mengetahui kenikmatan yang kita rasakan sekarang ini, niscaya mereka akan merebutnya. Mereka akan cambuk kita dengan pedang-pedang mereka. Karena juga mereka ingin merasakan kenikmatan tersebut, ya. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil dan athar yang mendukung penyebutan bahwa al-hayatu thayyibah, kehidupan yang baik, itu menghasilkan buah-buah ini. Kemuliaan, ketakwaan, ya. Penghormatan manusia itu segan dan hormat kepadanya. Kemudian juga dia merasakan keimanan dan ketakwaan. Dalil yang beliau sebutkan, berkata al-muallif, qala wa man razaqahu Allahu dzalik ishtaghala bihi an talabi syarafiz zail wa ri'asatil faniyah. Qala Allah Ta'ala wa libasut taqwa dzalika khair. Maka barang siapa yang telah Allah rizkikan, Allah berikan kehidupan yang baik semua kepada seseorang, maka dia akan tersibukkan, dia akan terhindar dari mencari kemuliaan dan kedudukan dari kehidupan yang fana ini, ya. Allah akan selamatkan dia. Dia tidak tersibukkan untuk mencari kemuliaan, kedudukan dari dunia yang fana ini, ya. Allah akan berikan kepada dia rasa qanaah, rasa cukup, ya. Ketika dia bekerja mendapatkan hasil, dia merasa cukup ini untuk hari ini, sudah. Selebihnya dia gunakan waktunya untuk beribadah dan ketaatan, ya.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Walibasut taqwa dzalika khair." Pakaian ketakwaan itu lebih baik. Apa yang kalian pakai? Ya, apa yang kalian kenakan? Apa yang kalian amalkan berupa ketakwaan itu jauh lebih baik. Wa qala subhanahu man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'an. Barang siapa yang menginginkan al-izzah, kemuliaan, maka kemuliaan itu milik Allah. Dan mintalah kepada Allah. Ya. Jangan cari kemuliaan dari tangan-tangan makhluk. Jangan cari kemuliaan, kehormatan dari manusia. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahil izzatu jami'an. Kemuliaan itu di tangan Allah seluruhnya. Qala wa fi ba'dil athar yaqulu Allah azza wa jal, di dalam sebagian athar hadis qudsi ini dikeluarkan oleh Ibnul Jauzi, tetapi beliau mengatakan qala annal azizu faman falyuti'il akhirah wa syarafahuma fa'alaihi bittaqwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi tersebut, Anal Aziz. Sayalah Al-Aziz. Sayalah yang maha mulia. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka hendaklah dia mentaati yang maha mulia. Dan barang siapa yang menginginkan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat, serta kemuliaan keduanya, syaraf dari keduanya, fa'alaihi bittaqwa, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Nah, barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berkata seorang syair, ala innamat taqwa hiyal izzu wal karam wa hubbuka lidunya huwa dhullu wassaqam wa laysa ala 'abdin taqiyyin naqisatun idza haqqaqa taqwa wa in haka aw hajam. Seorang penyair berkata, ala innamat taqwa hiyal izzu wal karam. Ketakwaan itu adalah kemuliaan. Al-izz wal karam. Wa hubbuka lidunya huwa dhul wasaqam. Adapun kecintaan kamu terhadap dunia itu adzul wasaqam, adalah kerendahan dan derita. Ya. Orang yang sudah cinta dunia, naam, tidak bisa menghilangkan rasa cinta tersebut, ya, dia akan merasakan kerendahan dan derita. Walaysa ala 'abdin taqiyyin naqisatun idza haqqaqa taqwa wa in haka aw hajam. Dan seorang hamba yang bertakwa itu tidak akan mendapatkan kekurangan, tidak akan mendapatkan kerendahan. Seorang hamba yang bertakwa tidak akan direndahkan. Ketika dia mentahqiq, dia merealisasikan ketakwaan, walaupun haka au hajam. Haka au hajam, ini dua profesi yang di sebagian kalangan manusia itu dianggap rendah, ya. Seorang hamba yang bertakwa itu tidak direndahkan ketika dia merealisasikan ketakwaannya dengan takwa yang benar, ya, walaupun dia punya profesi sebagai perajut. Nah, haka itu artinya merajut, menjahit. Au hajam, atau dia memiliki profesi sebagai tukang bekam, hijamah. Nah,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya beliau menyebutkan kasbul hajjami khabith, upah dari menghijamah, membekam itu khabith, itu jelek. Naam. Diambil faedah dari hadis ini, profesi hijamah itu di sebagian kaum itu dianggap rendah. Naam. Apabila dia mengambil upah darinya, ya kan? Dia mengambil upah darinya. Adapun kalau dia menolong saudaranya, ya, membantu, maka tidak termasuk dari keumuman hadis tersebut. Wallahu taala alam. Ini min babit ta'awun. Nah, seperti itu ya. Walhasil, kata penyair ini, seseorang hamba apabila dia bertakwa itu tidak akan direndahkan, walaupun profesinya demikian dan demikian. Ya, walaupun mohon maaf dia punya profesi seperti ini yang rendah dianggap manusia, ya, tukang bersih-bersih, tukang, ya, mohon maaf, memungut sampah misalnya. Kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan direndahkan. Naam. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian itu yang paling bertakwa. Nah, yang memiliki ketakwaan. Ya, bukan yang hartanya banyak, bukan yang kedudukan pangkatnya tinggi, tidak. Qala ba'du salafis salih, atau sebelumnya qala wa qala salihun naji, al-muti'u lillahi amirun mu'ammarun 'alal umara, ala tara haibatahu fi sudurihim, in qala qabilu wa in amara ata'u. Berkata Salih An-Naji, orang yang taat kepada Allah itu adalah pemimpin bagi para pemimpin, bagi para amir. Apabila dia berkata, para pemimpin tadi itu akan menerima ucapannya. Apabila dia memerintah, dia akan ditaati. Nah, engkau akan melihat haibahnya dia, kehormatan, ya, yang dia miliki, orang yang taat tadi, di dalam dada-dada para umara, sekalipun para pemimpin, misalnya presiden atau apa, di hadapan orang yang taat, al-muti' lillah, dia taat kepada Allah, Allah akan tundukkan hati-hati mereka itu. Ya. Nah, subhanallah, ini adalah warisan dari warisan para nabi. Ketundukan hati manusia di hadapan orang-orang yang taat, orang-orang yang berilmu. Coba kita lihat, ya, bagaimana para raja, para pemimpin di hadapan para ulama, di hadapan orang yang berilmu. Mereka duduk, mereka bersila, bersimpuh, ya, di hadapan para alim, para ulama, orang-orang yang taat. Apapun kedudukannya, setinggi apapun jabatannya, itu adalah warisan yang diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi kita, khusus kepada orang-orang yang berilmu. Subhanallah, ini diantara keutamaan ilmu yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab Fadhail Ilm, keutamaan ilmu, ya. Di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, hadis muttafaqun alaih, dari hadis Jabir dan yang selainnya, potongan hadis tersebut Nabi mengatakan, wa nusirtu birru'bi, dan aku itu ditolong dengan rasa ar-ru'bu, rasa takut,
dari musuh-musuhku. Ya. Jadi kalau Nabi itu datang bersama pasukan beliau, ya, para musuh ini belum melihat pasukan Nabi, masih jaraknya itu sekian hari perjalanan misalnya, atau sekian bulan perjalanan, Allah sudah lemparkan rasa ar-rub, rasa takut di hati-hati mereka, ya, rasa cemas, tunduk, ketakutan. Nah, rasa inilah yang diwariskan oleh Nabi kepada para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Di antara warisan yang mereka dapatkan ini. Subhanallah, orang-orang yang punya kedudukan ketika di hadapan para ulama, mereka tunduk, takut. Iya kan? Hormat kepada para ulama. Mereka memiliki haibah, disegani. Nah, contohnya di sini disebutkan beberapa contoh. Qala dakhala Muhammad ibn Sulaiman Amirul Basrah ala Hammad ibn Salamah. Muhammad bin Sulaiman, amirnya Ahlul Basrah, ya, ketika datang kepada Hammad ibn Salamah ibn Dinar al-Basri, seorang imam, wa qa'ada baina yadayhi yas'al. Amir Muhammad bin Sulaiman itu datang kepada Hammad ibn Salamah, datang di hadapannya, duduk bersimpuh di hadapannya, kemudian dia bertanya. Faqala lahu ya Aba Salamah, mali kullama nadhartu ilaika irta'attu faraqan minka. Kata Amir tadi, wahai Abu Salamah, kunyah dari Hammad ibn Salamah, mali kullama nadhartu ilaik, kenapa sih saya ketika setiap kali melihat, memandang engkau, irta'attu, saya ini gemetar, ya. Faraqan minka ay khaufan minka, merasa takut darimu. Ini seorang amir ini datang duduk di hadapan Hammad bin Salamah mengatakan ini, wahai Abu Salamah, kenapa sih saya setiap melihat, memandang kau ini saya bergetar, ya, takut terhadapmu. Nah, ini contoh, ya. Qala li anna al-alima idza arada bi ilmihi wajha Allah khafahu kullu syai'in wa in arada an yukaththira bihi al-kunuz khafa min kulli syai', ay khaufan min an tanqusa kunuzuhu. Kata Hammad bin Salamah, seorang alim itu, seorang yang berilmu, kalau tujuan dari ilmunya, ya, yang dia cari, yang dia miliki, itu adalah wajah Allah, seorang alim apabila dia menuntut ilmu, mencari ilmu, mengumpulkan ilmu, yang dia tujukan itu adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata, bukan perkara yang lain dari perkara-perkara dunia. Khafahu kullu syai', segala sesuatu itu akan takut tunduk kepada dia. Wa in arada an yukaththira bihil kunuz, tapi kalau seorang alim itu dia mencari ilmu, tujuannya untuk memperbanyak al-kunuz, ya, perbendaharaan, harta, tujuannya dunia, cari ilmu untuk mendapatkan dunia. Khaufa min kulli syai', dia akan takut dari segala sesuatu. Kebalikannya, ya, dia takut kepada orang lain. Naam. Dia takut kepada orang yang berkedudukan. Aduh, gimana ya kalau saya nanti amar ma'ruf nahi mungkar kepada dia, ini berbuat salah dia ini, saya enggak berani menasihati dia, nanti jabatan saya, kedudukan saya hilang misalnya. Khaufa kulli syai', dia akan takut segala sesuatu, takut ini, takut itu. Nah, enggak bisa menyuarakan kebenaran. Itu kalau tujuannya apa? Taktsirul kunuz, memperbanyak perbendaharaan, bukan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah.
Qala wa min hadza qawlu ba'dihim, dan juga ucapan sebagian mereka, sebagian salaf, ala qadri haibatika lillahi yakhafakal khalqu wa ala qadri mahabbatika lillahi yuhibbakal khalqu wa ala qadri ishtighalika billahi tashtaghil khalqu bi ashghalika. Sesuai dengan rasa hormatmu, rasa tundukmu kepada Allah, makhluk itu pun akan hormat dan tunduk kepadamu. Dan sesuai kadar kecintaanmu kepada Allah, makhluk pun akan cinta kepadamu. Dan sesuai kadar kesibukanmu dalam beramal untuk Allah, makhluk pun akan membantu beramal dengan amalanmu. Ya. Sebagaimana kadar kita tunduk, takut kepada Allah, demikian pula makhluk akan takut dan tunduk kepada kita. Semakin kurang rasa takut kita kepada Allah, tidak ada rasa hormat kita kepada Allah, makhluk pun gak akan hormat kepada kita. Ketika semakin tinggi kadar kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin cinta pun makhluk kepada kita. Semakin kita tersibukkan dengan amalan-amalan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para makhluk pun akan membantu kita dalam beramal. Nah, Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhih. Ketika seseorang itu tersibukkan dia membantu saudaranya, itulah sebab terbesar Allah akan membantu dia. Ya. Dia membantu saudaranya dengan hartanya. Jangan dikira hartanya itu akan berkurang dengan membantu saudaranya. Justru Allah akan membantu, membukakan jalan, pintu-pintu harta, kemudahan bagi dia yang lain. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, ya, sedikit faedah ini. Kalau kita lihat yang waqi', apa yang terjadi, para ulama yang mereka berilmu, kan tidak sedikit juga yang merendahkan para ulama. Contoh lihat saja Syekh bin Baz. Naam. Mujadidud da'wah, Mujadidul asr, Imam Kabir, Syekh bin Baz, banyak musuhnya, dicela beliau, direndahkan. Naam. Al-Imam Al-Wadi'i, Al-Imam Aman Al-Jami' rahimahumullah ajma'in min ulama'ina. Ya. Syekh Salih Al-Fauzan yang masih hidup, Syekh Rabi' hafizahumullah ta'ala. Banyak musuh-musuhnya yang merendahkan, mencela. Ya. Syekh Rabi ini murji, Syekh Rabi demikian dan demikian. Nah, ya. Syekh bin Baz ini anteknya Amerika dan yang sebagainya. Celaan-celaan kepada para ulama. Di mana hebahnya beliau-beliau ini, para ulama ini? Nah, ini buktinya direndahkan. Subhanallah. Ya, pertanyaan bagus. Kita jawab. Semua itu sudah Allah tetapkan. Ya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Buatan baik itu balasannya adalah baik. Itu hukum asalnya. Perbuatan jelek balasannya jelek. Tetapi kok ada ini kebaikan balasannya jelek. Seolah-olah bertolak belakang. Yang pertama, seorang muslim pertama kali meyakini itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan. Yang kedua, tidaklah Allah tetapkan dari takdir-takdir tersebut kecuali di baliknya ada hikmah yang besar. Nah, seorang alim itu direndahkan, ya, dari orang-orang yang membencinya. Nah, ada hikmah yang besar. Apa? Allah ingin mengangkat kedudukannya, kedudukan beliau, semakin tinggi kedudukannya. Ya. Setiap muslim, orang-orang akan semakin meyakini kedudukan seorang alim tersebut, kebenaran yang dia miliki. Nah. Ahlu sunnah wal jamaah, dikatakan ahlu sunnah wal jamaah karena mereka berijtima', berkumpul di atas sunnah. Ya. Itu balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Nabi sebutkan pula. Ya.
Lawannya ahlul bid'ah wal furqah, yang namanya ahlul bid'ah, mereka berkumpul di atas kebidahan, kemudian mereka berpecah belah. Furqah. Nah, sekarang pertanyaannya, ahlu sunnah kok ada yang berpecah belah? Ada kelompok ini, ada kelompok itu. Nah, pengikut ini, pengikut itu. Namanya ahlu sunnah, kok berpecah? Ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Ada hikmah. Apa hikmahnya? Supaya mereka menyadari betapa pentingnya al-ijtima', betapa butuhnya mereka untuk berkumpul bersama-sama, supaya mereka menyadari betapa jeleknya itu perpecahan. Iya kan? Nah, itu di kalangan manusia. Di diri Nabi sendiri pun ya, tidak luput dari perkara yang ini. Beliau mendapatkan kebalikan. Nabi alaihi salatu wasalam adalah orang yang menjelaskan kepada umat, memberikan penjelasan, menyampaikan risalah, ya. Akan tetapi terkadang Nabi dalam satu waktu, ya, kejadian yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kejadian itu hikmah yang besar, sebagaimana para fuqaha ahli ilmu mengatakan, ada kaidah Rasul sallallahu alaihi wasallam yunassa liyasunna. Rasul itu yunassa liyasunna. Rasul itu dibuat lupa agar beliau itu mendatangkan satu sunnah, mendatangkan satu petunjuk sunnah kepada umatnya. Contoh misal sujud sahwi. Bagaimana kita mendapatkan sunnahnya sujud sahwi, syariat sujud sahwi? Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dilupakan, ya kan? Pada suatu kejadian di dalam satu solat bersama para sahabat, Nabi alaihi salatu wasallam solat yang seharusnya 4 rakaat, beliau solatnya 2 rakaat. Nah, ya. Kalau kita katakan ini kan seharusnya Nabi ini qudwah, panutan dari umat, mengajarkan kepada umat, menyampaikan risalah. Yang seharusnya kan nggak boleh salah. Sholat 4 kok sholat 2, ada hikmahnya. Subhanallah, hikmah yang sangat besar. Ketika sholat seharusnya 4 rakaat, beliau 2 rakaat salam. Serasa ada yang mengganjal di hati beliau, beliau bersandar di pintu masjid. Para sahabat, para makmum yang sholat bersama beliau saling bertanya-tanya, ya, bertanya-tanya. Mereka takut untuk bertanya kepada Rasulullah, segan. Ini kenapa kok Rasul sholat kok cuma 2 rakaat? Ya. Apakah ini ada turun wahyu, ada syariat baru atau seperti apa? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati salah seorang sahabat yang diberi julukan Dzul Yadain. Beliau memberanikan diri untuk bertanya kepada Nabi. Di sana ada para pembesar sahabat, tidak berani bertanya kepada Nabi, kecuali sahabat kita yang satu ini. Beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku sirotis sholah am nasid?" Wahai Rasul, apakah sholat itu sudah dikosor? Artinya ini ada syariat baru, kita sekarang gak sholat 4 rakaat lagi, sekarang kita sholat 2 rakaat. Atau engkau lupa wahai Nabi? Nah, atau engkau lupa? Maka Nabi mentakid, mempertanyakan lagi, betul gak yang ditanyakan Dzul Yadain ini? Akama qala Dzul Yadain, apakah betul yang dikatakan ini sahabat kalian Dzul Yadain? Nah, maka mereka katakan betul. Iya. Engkau telah mengqasar salat ya Nabi. Engkau salat 2 rakaat. Kau lupa. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ana bashar ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakiruni." Sesungguhnya aku ini manusia biasa, sama seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila aku lupa, maka ingatkanlah. Ya. Naam. Ada hikmah, ya kan? Sesuatu yang terjadi di luar dari keinginan kita. Demikian pula kejadian Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau safar bersama sebagian para sahabat. Hadis ini diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah di dalam Sahih Muslim. Kata Abu Hurairah, beliau mengatakan, "Arrasna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam nastaikid
hatta tala'atis syams. Ketika dalam perjalanan ya bersama Nabi alaihi salatu wasalam bermalam, para sahabat bermalam ya di suatu tempat ya, mereka menambatkan hewan-hewan tunggangannya, kemudian mengambil tempat itu untuk beristirahat, ya, membangun tenda atau tempat tidur atau yang semisalnya. Kata Abu Hurairah, lam nastaikit hatta tala'atis syams. Ketika kami bermalam, kami enggak bangun di pagi hari kecuali ketika matahari itu telah tinggi. Nah, ada yang terlewat berarti ya kan? Apa yang terlewatkan? Salat subuh. Ya, terlewatkan salat subuh. Mereka tidak bangun kecuali ketika matahari telah tinggi. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, liya'khud kullu rajulin bi ra'si rahilatihi fa inna hadza manzilun hadarana fihi syaitan. Hendaklah setiap orang itu mengarahkan kendaraannya untuk berangkat, sesungguhnya tempat ini telah dihadiri oleh syaitan. Nah, qala fa fa'alna. Abu Hurairah mengatakan, maka kami lakukan. Ya, kami berangkat, berpindah dari tempat tersebut. Tsumma da'a bil ma' fatawadda'a. Kemudian Nabi meminta air untuk berwudu. Kemudian beliau berwudu. Tsumma sajada sajadatain. Kemudian beliau salat 2 rakaat. Qala Ya'qub, tsumma shalla sajadatain. Berkata perawi Ya'qub mengatakan kemudian beliau salat 2 rakaat. Tsumma, yakni 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Tsumma uqimatis sholatu fa sholal ghada. Kemudian diiqomahkan salat. Mereka salat ghada, salat subuh secara berjamaah. Nah, salat subuh secara berjamaah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dari sini kita bisa ambil faedah. Ketika seseorang itu terlambat dari sholat berjamaah atau keluar dari waktunya, maka hendaklah dia segera melaksanakan ketika dia mengingatnya. Nah, man nasiya an sholatin aw nama anha fakafaratuha shallaha idza dzakaraha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hikmah dari pelajaran ini. Seseorang itu apabila tertidur dari salat atau dia lupa dari mengerjakan salat, maka dia kerjakan. Kafarohnya adalah dia langsung mengerjakannya ketika dia mengingatnya. Nah, ada faedah. Faedah itu disebutkan oleh Imam Muslim dalam judul bab Sahih Muslim. Nah, beliau menyebutkan, Imam Muslim menyebutkan Kitabul Masajid. Hadis ini di dalam kitab Masajid di dalam Sahih Muslim, ya. Wa mawadhi'is shalah. Qala babu qada'is sholati al-fa'itah wastihbabu ta'jili qada'iha. Beliau menyebutkan di sini bab mengqadha salat yang terlewatkan dan istihbab disukai mengqadhanya dengan segera. Faedah ya kan? Orang yang tertinggal salat ketika dia ingat, ketika dia bangun dari tidurnya dalam keadaan dia tertinggal salat, maka dia mengqadhanya dengan segera. Faedah dari kejadian tersebut. Sesuatu yang di luar keinginan, ternyata ada hikmah yang ingin disebutkan. Ya. Orang terlewat dari sholatnya, disukai dia untuk segera mengqadhanya. Ya. Nah, ini juga sengaja saya sebutkan faedah ini untuk mengingatkan adik-adik kita para thalabah. Ya. Terkadang memang terlepas dari pengawasan, terutama untuk bangun sholat subuh. Ya, ada yang terlambat, disakan. Nah, datang ke masjid ternyata imam sudah salam. Ya. Ini faedah dari Imam Muslim, ingat. Ketika dia tertinggal sholat tersebut, langsung dia kerjakan sholat sunnahnya dan sholat wajibnya. Ya. Terkadang ada yang malu mungkin untuk datang ke masjid. Aduh, terlambat sholat ini. Sudah jamaah sudah salam semua ini.
Dia baru datang kucuk-kucuk. Aduh, di mana saya sholat ini? Malu. Jangan malu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam salat sunnah, kemudian salat wajib. Taib, demikian wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf karena panjang waktu yang dibacakan, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.